Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang tiada henti-hentinya memberikan kita nikmat, selalu mencurahkan rahmat, kasih sayang pada kita semua sebagai makhluk. Meski kita masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah, tetapi itulah rahmat. Rahmat artinya kasih sayang. Kasih sayang Allah yang diturunkan kepada para hambanya, bahkan kepada orang-orang yang kafir sekalipun Allah masih memberikan sifat pemurahnya, tidak mengazab mereka segera di dunia, dan juga sebagai ujian dari Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian sesuai dengan permintaan yang kemarin disampaikan, melanjutkan kajian tentang kitab Thariqus Shalihin yang kemarin telah sampai kita pada bahasan pendahuluan, yaitu landasan hukum yang dipakai dalam bab Fadailul A'mal. Landasan hukum dalam arti dari mana kita bisa mengetahui iming-iming pahala yang Allah janjikan kepada kita yang melakukan amal-amal soleh tertentu. Maka telah kita simpulkan bahwa para ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa untuk fadailul a'mal maka kita berharap pahala atau berharap apa-apa yang termuat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang belum sampai kepada derajat sahih ataupun belum sampai pada derajat hasan li dzatih, bahkan li ghairi, maka itu bisa diharapkan pahalanya atau isinya sekalipun tidak diyakini itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama hadis sendiri memiliki memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam periwayatan hadis, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal sendiri yang mengatakan, "Idza rawaina fil ahkam wal halal wal haram tashaddadna fil asanid, wa idza rawaina fil fadail al a'mal wa ma lam yada' hukman aw yarfa'u wa ma lam yarfa'u hukman aw yada'u," atau terbaliknya, tasahalna fil asanid. Kalau kami meriwayatkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan hukum dan halal haram, maka kami akan ketat dalam menyaring sanad. Tetapi kalau kami meriwayatkan dalam hal-hal yang berhubungan dengan fadailul a'mal dan hal-hal yang tidak menetapkan suatu hukum atau tidak mencabut suatu hukum yang telah ada, maka kami pun longgar dalam menyaring sanad. Maka itu pula Imam Ahmad bin Hanbal menilai seorang rawi yang kadang tidak bisa dia jadikan hujjah dalam kalau meriwayatkan tentang hukum dan halal haram, tetapi dia meriwayatkan darinya hadis-hadis tentang fadailul amal seperti Rashdin bin Sa'ad yang disepakati kelemahannya oleh para ulama, yang mana Rashdin bin Sa'ad ini terkenal dengan hadis air yang berubah warna atau rasa atau bau hanya diperoleh dari jalur dia, yang ada dalam hadis Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang mengatakan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai' illa in taghayyara launuhu wa ta'muhu wa rihuhu linajasatin tahdutsu fi. Air itu suci dan mensucikan, tidak bisa dinajiskan oleh apapun kecuali kalau ada yang mengubah warna atau bau atau warna atau rasa atau baunya lantaran kemasukan najis di dalamnya. Hadis itu dhaif karena ada faktor Rashdin bin Sa'ad di situ. Bahkan sebagian mengatakan dia matruk, tetapi dia disepakati
pengamalannya oleh para ulama bukan berdasarkan hadis itu, tetapi berdasarkan ijma'. Dan ijma' di sini berdasarkan dalil fitrah. Fitrah manusia bahwa air kalau sudah bernajis, bau, nggak mungkin kita akan jadikan untuk alat bersuci. Dianya sendiri sudah tidak suci, masa kita jadikan pembersih dari najis? Nah, gitu. Maka tetapi kalau dia meriwayatkan dari dalam bab-bab fadailul amal, maka para ulama memperlonggar penyaringan terhadap bab-bab tersebut. Dan itu pun kita berusaha untuk menghindari hadis-hadis dhaif, dan apalagi karena dhaif kan tidak satu tingkatan. Dhaif itu ada yang ringan, ada yang parah. Nah, kalau sudah parah, maka tidak bisa digunakan untuk fadailul a'mal, sekalipun ada rawi-rawinya yang matruk, ada rawi-rawinya yang mungkarul hadis misalnya, atau hadis tersebut syadz atau mungkar, maka tidak bisa digunakan untuk fadailul a'mal. Atau dia mengandung bab akidah, menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan, yang menuntut keyakinan, maka juga tidak bisa dipergunakan hadis-hadis yang tidak sahih. Begitulah. Sehingga yang kita katakan sebagai fadailul amal atau keutamaan-keutamaan amal itu adalah motivasi bagi kita untuk meraih apa yang Allah janjikan. Dan bila kita beramal dengan motivasi untuk meraih apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW dan hadisnya, atau yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, maka kita tetap dikatakan ikhlas. Ya, kita tetap dikatakan ikhlas. Kita sedekah, misalnya karena ingin harta kita berkah di dunia maupun di akhirat. Nah, itu tetap dikatakan ikhlas karena memang melaksanakan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Kita menginginkan apa yang dijanjikan Allah. Nah, kemudian ada hadis dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang sakit dari kalian dengan sedekah. Jadi kalau ada keluarga sakit, keluarganya banyak-banyak sedekah sebagai salah satu cara untuk menyembuhkan keluarganya itu. Nah, meski hadis itu dhaif, tetapi bagi yang mengatakan dia sahih, maka maknanya apabila ada orang yang menginginkan kesembuhan dari itu, maka dia tetap beramal, tidak mengurangi keikhlasan. Kenapa? Karena dia menjalankan atau mengharapkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Inti dari amal adalah kita menginginkan keridhaan Allah dan keridhaan Allah semata, ya, dan menjalankan apa yang dianjurkan, diperintahkan, atau yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Itu inti dari tujuan pengamalan kita dalam suatu amal. Nah, dengan itu baru kemudian kita akan memperoleh pahala dari Allah Ta'ala. Nah, kemudian kalau tidak salah juga sudah kita bahas masalah iman dan akidah, yang merupakan dalam bab iman dan akidah ini, di mana keimanan adalah kunci utama seseorang untuk masuk surga. Ya, orang yang tidak beriman atau bukan orang Islam mengamalkan kebaikan apapun, maka dia tidak diterima amal baiknya oleh Allah Ta'ala. Barulah ketika kemudian dia beriman, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barulah kemudian dia diterima amal baiknya. Karena syarat dari diterimanya amal-amal baik seseorang dari Allah Ta'ala adalah keimanan kepada Allah Ta'ala sebagai landasan utama dalam dia beramal. Jadi kalau ada yang ada orang non-muslim yang berbuat baik dalam akidah kita, tidak diterima amalnya oleh Allah, tetapi itu bisa mengurangi nilai hukuman dia di akhirat memang. Ya. Sebagaimana orang-orang kafir yang baik dengan orang kafir yang buruk, ya beda siksaannya, sekalipun sama-sama kekal di neraka. Contohnya adalah siapa? Abu Talib. Di mana Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, inna ahwana ahlin nari azaban Abu
Talib wa huwa muntaqilun bina'laini min narin yaghli biha dimaghuh. Orang yang paling ringan siksanya di akhirat nanti adalah Abu Talib. Ya, karena dia setelah berjasa berjuang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja itu tadi ketika disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajak ditalqini syahadat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kematiannya. Sementara Abu Jahal, Abu Lahab juga mengompori, apakah kamu tega meninggalkan agama nenek moyang kamu? Enggak enakan dianya. Itu makanya banyak ada yang mengatakan hati-hati dengan yang namanya enggak enakan. Gara-gara rasa enggak enakan itu Abu Talib masuk neraka. Coba kalau dia enak-enak aja dia tidak pedulikan suara-suara Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain, lalu dia ikuti Nabi Muhammad SAW mengucapkan syahadat, maka tentu dia sudah akan masuk surga. Begitu. Nah, dan kalau tidak beriman kepada Allah Taala, maka tidak akan diterima apapun yang diamalkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran, innal ladzina kafaru famatu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban wa la biftada. Orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran, maka tidak diterima oleh Allah amalnya, sekalipun mereka menebusnya dengan sedekah sebesar gunung emas. Itu tidak diterima oleh Allah, karena pangkal utama diterimanya amal dan memasukkan orang ke surga adalah iman. Maka berbahagialah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, telah mengucapkan syahadat, seperti saudara kita Pak siapa Pak? Lupa lagi ya, Pak Hari. Ya, kalau boleh dibilang Bapak ini saat ini boleh dibilang yang paling istimewa, ya. Karena kalau kita di sini semua ya memang Islam turunan, gitu kan. Tetapi punya banyak dosa di masa-masa lalu, itu dihitung oleh Allah. Tapi kalau seseorang baru mengucapkan syahadat, baru masuk Islam istilahnya, maka seluruh dosa-dosa dia yang telah lalu itu nol langsung oleh Allah. Langsung dihapuskan oleh Allah, seakan-akan dia bagai bayi yang baru dilahirkan. Barulah kemudian dihitung ada dosa atau ada pahala ketika dia sudah masuk Islam itu. Seperti cerita seorang sahabat yang berperang, ya. Waktu berperang itu dia masih belum masuk Islam, dia cuma membela saudaranya. Itu berhadapan dengan orang kafir Quraisy, yaitu di perang Uhud. Lalu dia pun terluka lalu dalam keadaan sekarat, kata Rasulullah menyuruh untuk ditanya, itu dia berperang karena membela saudaranya atau karena ingin masuk Islam. Akhirnya dia pun masuk Islam. Pada saat-saat menjelang kematiannya sempat mengucapkan syahadat. Lalu dia pun mati. Kata Rasulullah, dia masuk surga meski belum pernah melaksanakan sholat sekalipun. Artinya, begitu telah mengucapkan syahadat, maka dihapuskan semua dosa-dosanya dan dia pun kembali dalam keadaan fitrah. Jadi orang itu masuk surga lebih karena memang tidak ada dosanya. Siapa yang tidak punya dosa, maka dia masuk surga. Makanya anak kecil yang meninggal sebelum dewasa, maka dia akan masuk surga. Kenapa? Padahal belum ada amalnya. Karena fitrah, karena tidak ada dosanya. Makanya dia dimasukkan ke dalam surga. Gitu. Nah, kita ini lalu ngapain kita beramal? Nah, yang penting kan kita menghindari dosa. Ya, yang pasti amalan wajib itu harus kita laksanakan. Dan kalau kita konsisten melaksanakan amalan wajib, ya kita juga akan masuk surga, sebagaimana Rasulullah SAW menunjuk orang Arab Badui yang bertanya tentang amal-amalan wajib, salat wajib, puasa wajib, sedekah dan haji. Lalu dia mengatakan, ini saja yang akan saya kerjakan, tidak akan nambah sedikit pun. Apa kata Rasulullah? If aflaha in sadaq. Dia akan bahagia, dia akan masuk surga kalau dia benar melaksanakan apa yang dia katakan itu. Jadi sekalipun dia tidak pernah melaksanakan amal sunnah sekalipun, dia melaksanakan yang wajib-wajib saja, itu sudah menjadi pengantar dia dalam masuk surga. Kenapa? Karena amalan wajib itu kalau ditinggalkan maka dia dosa, berarti nambah dosa. Ada orang nggak sholat, sekali dia nggak sholat maka dia akan menambah satu dosa. Tidak puasa, sehari dia tidak puasa maka akan menambah satu
dosa, gitu seterusnya. Orang udah punya sampai nisab hartanya tapi tidak mau bayar zakat, maka dia berdosa. Begitu. Ya. Jadi kewajiban, amal-amal wajib ya harus dilaksanakan, karena kalau tidak maka akan berdosa. Jadi kalau ada orang yang konsisten melaksanakan amal wajib saja tanpa mau melaksanakan sunnah pun, amalan sunnah maksudnya, amalan mustahab, maka dia tetap dijamin masuk surga. Persoalannya adalah kita adalah orang-orang yang mempunyai iman yang lemah. Tiap hari kita berdosa. Ada dosa hati, ada dosa ucapan, ada dosa perbuatan. Selalu saja ada dosa-dosa. Nah, itu yang harus kita hapus dengan amal-amal baik. Sebab kalau tidak, maka dikhawatirkan dosanya yang akan lebih berat. Orang masuk neraka itu karena kebanyakan dosa. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang berat amal timbangan kebaikannya maka dia akan masuk surga, fahuwa fi 'ishatin radiyah, dia berada dalam kehidupan yang diridhai. Tapi yang ringan timbangan kebaikannya, artinya lebih berat timbangan keburukannya, dosanya lebih banyak, maka itulah yang tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, jadi karena kebanyakan dosa menyebabkan orang masuk neraka. Itu kalau dia tidak diampuni oleh Allah. Nah, dalam keyakinan kita, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa orang mukmin yang melakukan dosa, orang mukmin yang melakukan dosa sebesar apapun, selama masih ada iman dalam hatinya, maka dia tidak akan kekal di neraka. Dia akan dibebaskan dari neraka bila masa hukumannya sudah habis, kan? Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yudkhilullahu ahlal jannatil jannata wa yudkhilu man yasha'u bi rahmatihi wa yudkhilu ahlan nari nara, thumma yaqul, unzuru man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min imanin fa akhrijuhu fa yukhrajuna minha hum man qad intahashu fa yulqawna fi nahril haya awil hayat fayambutuna fihi kama tambutul hibbatu ila janibis sayl. Alam tarauha kaifa tambutu safra'a multawiyah." Allah memasukkan penduduk surga yang sudah dicatat sebagai penduduk surga, udah masuk surga. Tambah lagi, enggak cuma itu. Ini ada orang-orang yang telah masuk surga nih. Pertama adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, sebagaimana hadis Uqashah bin Mihsan. Ya, ada 70.000 orang kata Rasulullah dari umat ini yang akan masuk surga tanpa hisab, selain para nabi dan rasul tentunya. Karena kalau nabi dan rasul, nabi aja udah 300.000 lebih nabi. Kemudian 120.000 nabi, ya kan? Kemudian rasul ada berapa? Masih lupa. Sering saya sampaikan kemarin. Dalam pelajaran tauhid kemarin terakhir 314 rasul. Nah, itu aja udah lebih dari 70.000. Ini selain itu ada 70.000 orang yang akan masuk dalam surga tanpa hisab. Kemudian dimasukkanlah ke surga orang-orang yang memang sudah amalnya tadi itu faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, yang amal baiknya lebih daripada amal buruknya, dia akan masuk surga. Tambah lagi Allah memberikan bonus kepada orang-orang yang diampuni, yang dirahmati. Wa yudkhilu man yasha'u bi rahmatihi. Allah memasukkan ke surga siapa-siapa saja yang dia kehendaki. Orang-orang yang seharusnya tidak pantas masuk surga karena amal buruknya lebih banyak, bisa diampuni oleh Allah dengan keadilan Allah, dan itulah yang disebut dengan tahtal masyiah. Dalam keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa orang mukmin yang berdosa maka dia berada dalam kehendak Allah. Terserah Allah apakah Allah akan mengampuninya nanti di akhirat ataukah Allah akan menjebloskannya ke neraka. Tidak bisa dipastikan, bukan seperti keyakinan Khawarij atau Mu'tazilah yang mengatakan orang mukmin ya harus dihukum. Kalau dia berdosa, mati dalam keadaan berdosa sekalipun masih mukmin, maka dia harus masuk neraka. Kalau enggak, Allah enggak adil. Nah, itu dalam konsep Mu'tazilah adalah konsep keadilan. Gitu. Sedangkan Khawarij dia tidak, orang berdosa kafir. Jadi bedanya antara Mu'tazilah dengan Khawarij, orang berdosa, dosa besar, orang mukmin yang mati dalam melakukan dosa besar, penjahat-penjahat kaum muslimin yang beragama Islam yang mati itu kekal di neraka. Dalam akidah Mu'tazilah dan Khawarij. Bedanya apa? Bedanya kalau Khawarij menganggap mereka kafir, jadi harus dikuburkan di pekuburan sendiri, orang-orang kafir, hartanya tidak diwariskan. Kalau Mu'tazilah dia menganggapnya disebut manzilah bainal manzilatain.
posisi di antara dua posisi, antara mukmin dan kafir, antara iman dan kufur. Dari mana dapat konsep itu? Dari akal-akalannya. Dari mengkaji agama berdasarkan akal-akalan filosof, akal-akalan filsafat, jadilah sampai kepada natijah atau konklusi seperti itu. Ya, karena tidak berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Sementara dalam Al-Quran dan Sunnah jelas seperti tadi dalam hadis Abu Sa'id itu, Allah memasukkan siapa saja yang dirahmatinya ke dalam surga. Banyak contohnya. Ada orang yang masuk surga mendapatkan syafaat dari anaknya yang meninggal waktu kecil misalnya. Dalam hadis disebutkan bahwa anak yang meninggal waktu masih kecil itu merengek-rengek di hadapan Allah. Disuruh masuk surga dia merengek-rengek. Dia memegang tangan kedua orang tuanya, dia tidak mau masuk surga kecuali kalau kedua orang tuanya ikut. Disampaikan kepada mereka, orang tua kamu itu tidak masuk surga, masuk neraka. Tapi dia menangis, dia nggak mau. Akhirnya karena kasihan pada anak itu, Allah ampuni kedua orang tuanya masuk ke surga. Gitu. Itu salah satu pemberi syafaat kepada orang-orang tua yang anaknya ditinggal mati anaknya ketika belum dewasa. Juga orang-orang yang seperti nanti kita akan ketemu dalam hadis, orang-orang yang memberikan sedekah, membebaskan hutang, tidak punya amal baik lain kecuali cuma sekedar membebaskan hutang orang lain, maka Allah pun mengampuninya gara-gara itu, padahal dia sudah siap-siap dilemparkan ke neraka oleh para malaikat. Lalu apa kata Allah? Ana ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu. Aku lebih berhak melakukan itu. Maksudnya membebaskan hukuman, membebaskan hutang. Dia kan punya hutang pada Allah. Dan hutang itu harus dia tebus dengan neraka. Tetapi karena dia membebaskan orang lain, hutang-hutang orang lain kepada dia selama di dunia, maka dia pun dibebaskan oleh Allah. Karena hutang-hutang Allah dimasukkan ke surga. Itu antara lain. Jadi ada rahmat-rahmat Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nah, kemudian penduduk neraka dimasukkan ke neraka. Tapi kemudian setelah itu Allah mengatakan, berfirman kepada para malaikat, "Unzuru man kana fi qalbihi." Lihat siapa yang di dalam hatinya masih ada iman misqala habbatin min khardal, sebesar biji sawi atau bahkan lebih kecil dari itu. Selama masih ada iman di dalam hatinya, maka keluarkan dari neraka. Lalu mereka pun dikeluarkan dalam keadaan humaman qad intahashu, hangus, terbakar. Fayulqauna fi nahril haya, dilempar ke dalam sungai kehidupan. Au fi nahril haya, atau sungai hujan. Rawinya ragu apakah al-hayat atau al-haya. Jadi dilempar. Kalau kita bayangkan malaikat itu saking gedenya gitu, orang-orang yang di neraka itu diambil satu lempar, ya begitu. Begitu bahasanya, fayulqauna, dilempar manusia-manusia itu. Jadi dibanding dengan malaikat-malaikat yang memang Allah tugaskan untuk melakukan hal-hal itu. Jadi bukan keluarin baik-baik, dituntun, masukkan silakan masuk ke sungai, enggak, lempar ke sungai. Barulah dari sungai itu fayambutuna fihi kama tambutul hibbatu ila jalbis sayl. Maka keluar dari situ, kan udah habis dilempar dari sungai, keluar muncul, hilang hangusnya, tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tepi sungai. Halaman 15 ya, Pak Aris ya? Pak Iris? Ya, Pak Iris ada bukunya dia baca. Yang lain dan kalau nggak salah udah banyak juga yang punya buku ya. Hah? Tidak dibawa. Coba bagikan saja itu. Secukupnya. Secukupnya. Ini baru namanya kajian kitab. Ada kitabnya. Kalau nggak ada kitabnya namanya kajian kuping. Nah, mereka pun tumbuh ke menjadi orang-orang yang bersih lagi. Tadi kan hangus, bersih lagi untuk kemudian masuk surga. Nah, ini ada cerita beberapa hadis Abu Sa'id ini ada beberapa versi riwayat. Dan juga ada yang menguatkan yaitu hadis Mughirah bin Syu'bah yang ada dalam Sahih Muslim. Orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka ini, residivis nih istilahnya, ya, mantan narapidana di neraka ini kan masuk surga. Jadi mereka masuk surga pun juga ketika mau masuk surga itu lihat di halaman 16. Ini yang saya terjemahkan langsung dari Sahih Muslim. Yaitu orang yang datang setelah penghuni surga masuk ke dalam surga.
Ini, apa ciri penghuni surga yang paling rendah kedudukannya? Penghuni surga yang paling rendah, tinggalnya cuma di emperan surga, gelandangan surga lah istilahnya. Gelandangan surga. Bahkan dalam sebuah riwayat, kalau nggak salah riwayat Imam Ahmad, mereka itu disebut jahannamiyun, para jahanam. Gitu. Orang-orang ahli surga yang berada di surga Firdaus menyebut mereka jahannamiyun. Bagaimana keadaan mereka ini? Ibarat kalau di dunia ini ya ibarat orang-orang gelandangan, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Tapi bagaimana keadaan mereka kalau di surga? Lalu orang-orang ini datang setelah penghuni surga, Allah mengatakan kepada mereka, masuklah ke surga. Orang ini menjawab, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku bisa masuk sementara mereka sudah menempati tempat masing-masing, mengambil bagian mereka. Dia sudah melihat orang-orang yang sudah berada di surga. Baik, kalau begitu kata Allah, begini saja, mau nggak kamu nggak usah masuk ke surga ini, tapi diganti dengan dia dapat tempat di surga cuma di emperan. Oke, nggak mau. Bagaimana kalau diganti dengan dunia? Kamu menjadi raja paling kaya di dunia, seperti halnya raja-raja yang ada di dunia saat ini. Siapa raja terkaya di dunia sekarang ini? Kayak raja-raja Saudi. Raja Saudi juga bukan orang terkaya malah. Yang terkaya itu siapa di sini? Ada disebut di situ. Bill Gates, Carlos Slim, Armancio Ortega dan lain-lain. Yang ada dalam majalah Forbes. Itu yang terkaya. Ada raja Brunei saja konon, Raja Brunei Sultan Hasan Al-Bolkiah itu konon dia punya mobil aja katanya sampai 7.000. Itu bukan mobil Avanza kelas-kelas itu, bukan. Mobil mewah. Mobil mewahnya saja 7.000 unit. Itu buat apa itu? Ya. Kolektor saking kayanya begitu. Nah, mau nggak kamu kalau kamu balik ke dunia punya kedudukan seperti itu? Dia menjawab apa? Oh enggak ya Allah, itu aja deh di emperan surga aja. Kenapa? Karena dia melihat itu tuh terlalu kecil bila dibandingkan dengan emperan surga. Apa kata Allah selanjutnya? Baik, tambah lagi. Sampai akhirnya beberapa kali sampai 5 kali lipat. Bahkan setelah 5 kali lipat kata Allah, ini bagianmu ditambah 10 kali. 10 kali yang bagian raja di dunia, raja terkaya di dunia itu tadi. Dia tetap mengatakan enggak ya Allah, enggak jadi deh. Biar saya ngambil emperan surga aja daripada harus mendapatkan kekayaan 10 kali lipat raja terkaya di dunia. Sampai Allah mengatakan baik 50 kali, tetap enggak mau. Artinya apa? Emperan surga jauh lebih baik daripada 50 kali lipat dunia dan segala isinya. Bayangkan. Itu emperannya. Gimana? Makanya jangan heran kalau kemudian ada hadis yang mengatakan rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat qabliyah fajar, qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Besar amat pahalanya. Cuma 2 rakaat itu doang. Bukan pahalanya yang besar, tapi dunianya itu yang kecil, yang tidak bernilai di sisi Allah. Sampai-sampai dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya tuqdaru indallahi janaha ba'udatin, ma saqa minha kafirun syarbata ma'in." Ma suqiya minha kafirun syarbata ma'in. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja dunia itu bernilai di sisi Allah sama dengan 1 sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk, udah sayap nyamuk sebelahnya doang. Segitu nilai dunia. Nyamuk nih, bukan sayap merpati, bukan, sayap nyamuk. Maka tidak akan ada orang kafir yang akan diberikan seteguk air sekalipun. Artinya kalau dunia itu di sisi Allah, bisa kan kita memahami saking dalamnya bahasa ini. Kalau saja dunia itu di sisi Allah sama nilainya dengan 1 sayap nyamuk, kita dikasih sayap nyamuk mau nggak? Dikasih nyamuknya aja kita bunuh, apalagi cuma sayapnya doang. Buat apa? Ya. Kalau nilainya 1 sayap nyamuk, bukan nyamuknya, 1 sayapnya doang, maka tidak akan ada orang kafir yang diberikan seteguk air pun. Faktanya gimana dunia ini? Orang kafir dapat apa? Seteguk air doang? Atau malah mereka lah yang menjadi raja-raja? Atau mereka lah yang menjadi orang-orang terkaya di dunia? Berarti bukan sudah berjuta-juta, bermiliar-miliar teguk yang Allah berikan kepada dia. Itu menunjukkan bahwa dunia di sisi Allah jauh lebih rendah nilainya daripada
sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk itu. Jadi memang tidak ada harganya dunia itu. Maka merugilah orang-orang yang menukar kesenangan duniawi, kesenangan ukhrawi dengan kesenangan duniawi. Kesenangan duniawi itu kan tampak di depan mata. Ambil ini atau tahan diri dari itu, tapi kamu mendapatkan yang baik di akhirat. Nah, orang-orang yang tipis imannya akan mengambil yang di dunia. Ya, sambil mengatakan gampanglah, nanti kita gampang tobat. Ya begitu. Ya, begitulah syaitan akan senantiasa menguji atau menggoda manusia. Demikian gambaran surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Kunci utamanya apa? Iman. Ya, iman dan Islam. Ketika orang sudah masuk Islam, maka dia berhak mendapatkan tiket ke surga. Cuma nanti apakah dia mampir dulu ke neraka atau tidak? Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai kita udah dapat tiket, mampir dulu ke neraka. Siapa yang mampir ke neraka ini? Ya orang-orang Islam, tapi berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat. Maksiatnya kebanyakan, sampai lebih berat timbangan maksiatnya daripada timbangan kebaikannya. Itulah yang akan mampir ke neraka. Tapi jangan sampai kita mampir ke neraka. Masih ada waktu. Hah? Berapa menit lagi? Sebanyak. So dia nyala ya Pak ya. Tenang aja, dia nyala nanti. Bunyi sendiri. Baik. Lalu kita mulai. Itu kita sudah masuk pada kunci surga pertama, yaitu apa? Iman. Nah, alhamdulillah saudara kita Bapak telah melaksanakan mengambil kunci surga itu. Sudah beriman dan sudah masuk Islam, sudah dapat satu kunci surga itu. Tinggal dipertahankan kunci ini. Jangan sampai kunci ini dol sehingga tidak bisa membuka pintu surga. Dengan cara memperbanyak amal ibadah dan semakin meningkatkan iman dan takwa itu. Nah, kemudian yang kedua, antara lain salah satu kunci surga yang masuk dalam bab iman dan akidah kita adalah takut kepada Allah. Jadi orang bisa masuk surga karena takut kepada Allah. Apa maksud takut kepada Allah di sini? Takut akan siksanya. Dan kita semua pasti memiliki rasa takut. Kalau kita bayangkan kalau kita berada di sebuah lautan, malam-malam, atau ada di sebuah sungai, pinggir-pinggirnya hutan semua, udah gitu ada suara wuk lagi, dan ada suara cit. Suara apa itu? Enggak, itu suara buaya. Berarti di Jawa jarang buaya ya. Kalau di Kalimantan dan Sumatera banyak buaya. Suaranya begitu. Udah ada suara buaya, udah gelap. Kemudian kita berada di tengah-tengah di lautan yang lautan itu yang paling ngeri, yang enggak ada gelombangnya, itu yang paling mengerikan. Air yang tenang biasanya ada apa-apa di dalamnya. Tapi kalau dia mengalir deras atau ada ombaknya, biasanya enggak terlalu mengerikan. Nah, kita bayangkan rasa takut kita seperti itu saat kita berada di situ. Sebagaimana Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in yang dikenal sebagai penghulu ulama tasawuf yang sangat zuhud. Dia saja mengatakan bagaimana? Ketika ditanya bagaimana keadaannya hari ini, bagaimana imannya, bagaimana dia harapan dia kepada Allah Ta'ala, dia jawab apa? Sama dengan sekelompok orang yang berlayar di laut lepas dengan sebuah bahtera, lalu bahtera mereka pecah dan masing-masing mereka berpegangan di papan. Apa yang terbayang ketika orang berpegangan di papan ketika bahtera mereka pecah? Bapak Ibu sekalian. Tinggal pasrah, bergelanyutan di sebuah papan, hanya di sebuah laut lepas yang tidak ada penolong, berharap ada penolong. Jangan bayangkan film Titanic. Yang ketawa berarti pernah nonton. Bagaimana dalam film Titanic hanya berpegangan dengan sebuah papan. Ingat romantisnya lagi. Nah, seperti itulah ketakutan Hasan Al-Basri. Ketika kalau dia mati saat ini nih, gimana pertanggungjawaban amal kita ini? Itu Hasan Al-Basri yang jauh
dari maksiat Allah karena memang tidak ada fasilitasnya di sana. Dengan amal-amal yang sedemikian, kalau kita baca biografi para salaf, bagaimana sholat malam mereka, kita ini kecil sekali. Ya, kecil sekali kita dibanding dengan amalnya para salaf itu. Mereka saja amal-amal itu dan bersihnya hati dari maksiat itu membuka basirah namanya. Basirah membuka mata hati mereka, mereka sadar kedudukan mereka di hadapan Allah. Makanya mereka takut. Ya. Saking karena hatinya sudah merasa terang, seakan mereka masih makin merasa takut kepada Allah. Dan disitulah letak kunci surga, yaitu ketika orang sangat takut dengan azab Allah. Takut kepada Allah saja bisa membuat orang masuk surga. Seperti yang terjadi dalam kisah di mana Allah mengampuni seorang yang berwasiat kepada, nanti dibaca sendiri di buku ini, berwasiat kepada anaknya untuk membakar dirinya. Nanti kalau bapak mati, bapak dibakar. Bukan cuma sekedar dibakar, abunya dibagi dua. Satu dibuang ke lautan, setengahnya lagi ada angin kencang di padang pasir, tebar begitu saja. Biar dia berhamburan kemana-mana. Emang kenapa begitu? Ya karena itu supaya Allah tidak bisa menemukan bapak. Kenapa? Karena dia takut pada Allah. Seandainya dia mengatakan begitu, seandainya Allah bisa menemukan saya, maka dia akan mengazab saya dengan azab yang tidak pernah ditimpakan kepada siapapun di dunia ini. Saking takutnya, seakan-akan dia merasa dialah yang paling berdosa dan orang lain selamat semua, cuma dia yang akan masuk neraka sendiri. Itu saking takutnya kepada Allah. Dia sadar dosa-dosanya. Apa kejadiannya di akhirat? Ya, jelas Allah Maha mampu untuk mengumpulkan debu-debu yang berterbangan. Ketika dia dihadapkan oleh Allah, makin takut dia, ternyata Allah mampu menemukan dirinya. Nah, terus gimana? Ya sudahlah, pasrah akhirnya. Akhirnya apa? Allah pun mengampuninya karena sifat takutnya. Padahal dia itu sudah melakukan perbuatan kufur loh. Kufurnya adalah ketika dia tidak tahu bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha berkuasa untuk melakukan apapun. Jadi nah di sini dari hadis ini para ulama dalam bab akidah mengambil kesimpulan al-'udhru bil jahl. Jadi orang yang tidak tahu satu hukum agama, yang memang dia belum tahu karena belum belajar, dia akan diampuni. Ya, kalau dia melakukan suatu perbuatan maksiat, tapi dia nggak tahu bahwa itu haram, bahkan akidah pun, ini akidah ini, dia nggak tahu bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Orang ini ceritanya sebelum Islam loh ya, karena Rasulullah yang menceritakan, artinya dia bisa jadi di masa Bani Israel atau di umat-umat lain, pokoknya sebelum Rasulullah SAW. Belum ada Al-Quran. Dan mungkin juga kitab-kitab Allah tidak tersebar sebagaimana sekarang Al-Quran tersebar. Jadi dia nggak tahu bahwa Allah itu punya sifat maha kuasa. Jadi padahal di kita, siapa yang tidak meyakini Allah maha kuasa atau meyakini bahwa Allah tidak mampu melakukan sesuatu, maka dia kafir. Kenapa? Karena Allah maha mampu melakukan apapun tanpa kecuali. Ya kan begitu. Nah ini dia malah seakan-akan menihilkan sifat itu. Dia merasa seolah-olah Allah tidak akan mampu mengumpulkan jasad-jasadnya kalau sudah menjadi abu. Nah itu adalah kebodohan dalam akidah. Kalau dia benar-benar tidak tahu, maka dia akan diuzur. Itu ada yang namanya al-'udhru bil jahl. Termasuk dalam perkara-perkara syariat. Ada orang melakukan maksiat tapi dia nggak tahu itu haram. Nah, dia bisa diampuni dengan syarat bahwa dia telah berusaha untuk mencari tahu. Adapun orang-orang yang tidak mau tahu, maka itu tidak diampuni oleh Allah. Jadi kalau ada orang di masa hidup di tengah-tengah kaum muslimin, majelis ta'lim banyak, ya, buku-buku juga ada, bahkan tambah sekarang ada Syekh Google istilahnya. Orang di internet bisa nanya sama Google gimana ini hukumnya apa. Tapi dia masa bodoh dengan itu, tidak mau memanfaatkan itu. Nanti ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu melakukan ini padahal ini haram? Oh gitu ya Allah, saya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak belajar ya Allah, belum belajar. Kenapa nggak belajar? Waduh sibuk ya Allah, saya ini direktur sebuah perusahaan, bla 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 bla. Jam kerja saya itu dari jam 5 subuh sampai jam 5 subuh. Dan itu adalah 8 hari seminggu ya Allah. Saking sibuknya ini. Kira-kira dimaklumi oleh Allah? Tidak. Tidak akan diberi permakluman oleh Allah. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim maupun muslimah. Ya, tidak akan diberi ampun atau dimaklumi oleh Allah kalau kondisinya dia mendapatkan fasilitas yang bisa dengan mudah dia untuk menuntut ilmu.
Beda halnya kalau dia hidupnya di hutan. Orang-orang pedalaman misalnya baru masuk Islam, ada guru cuma datang setahun sekali, lebaran doang misalnya. Habis itu pulang lagi, tidak ada tempat bagi mereka untuk bertanya ilmu agama. Nah, itu baru bisa diuzur. Ya, karena memang mereka telah berusaha mencari kebenaran, tetapi minim fasilitas untuk mendapatkan ilmu. Nah, itu yang akan dimaafkan oleh Allah sekalipun seandainya mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka belum tahu bahwa itu maksiat. Nah, tapi kalau orang hidupnya di tengah-tengah kaum muslimin, pengajian banyak, ulama ada, ya pesantren-pesantren ada, bisa nanya kemana saja, ya, malu bertanya langsung pada kiai, malu lewat telepon, bisa lewat inbox di Facebooknya, bisa lewat grup WA, tidak mau ketahuan nama aslinya, bikin akun palsu. Kayaknya pengalaman banget ya. Nah, itu bisa yang penting kan untuk kebaikan ini tadi. Ya karena kita jengah juga kalau ada orang bertanya, kita udah kenal, nanya masalah pribadinya sangat pribadi. Itu banyak. Maka para ustadz itu menjadi pemegang amanah Allah. Ya. Kalau sampai akunnya dihack orang, ketahuan banyak orang-orang menceritakan rahasia pribadi di sana. Ya, tapi kalau dijaga, jadi begitu. Fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, semakin mudahnya mendapatkan ilmu, maka semakin berat pula tanggung jawab. Semakin hilang permakluman Allah kepada orang-orang yang nanti akan berhujah di hadapan Allah. Saya belum tahu. Tidak akan ada hujah lagi saya belum tahu ketika orang-orang sudah mendapatkan fasilitas untuk bertanya, ya, untuk menuntut ilmu, paling tidak hal-hal prinsip dalam agama. Hal-hal yang pelik sih kerjaan ulama. Ya, kita insya Allah tidak dituntut. Orang-orang awam tidak dituntut untuk tahu yang detil-detil. Ya. Bahkan dalam perkara akidah pun, orang-orang awam yang tidak benar-benar tidak sanggup untuk berpikir, dia tidak dituntut untuk mengetahui detil-detil akidah seperti perkara asma wa sifat, perkara kalam Allah, Al-Quran, apakah dia ada istilah kalam nafsi, segala macam fitnah asy'ariyah. Tidak dituntut orang-orang awam untuk mengetahui itu. Kita pun tidak dituntut, para ulama, para dai tidak dituntut untuk mengajar orang awam detil-detil akidah seperti itu. Ya, makanya saya kalau melihat jamaah nggak terlalu paham dengan ini, skip bahasan-bahasan tentang ilmu kalam. Ya, pertentangan antara salaf dengan Mu'tazilah dan Asy'ariyah, Kullabiyah dan lain sebagainya yang kira-kira akan jelimet itu di skip aja. Orang lebih baik mengetahui hal-hal yang prinsip, menjauhi syirik misalnya, beribadah mengenal apa itu taghut dan sembahan-sembahan selain Allah, itu yang lebih prinsip. Nah, begitu. Itu yang prinsip-prinsip itu yang harus diketahui. Jangan sampai ada orang masuk Islam tapi masih doyan makan babi misalnya. Kalau di kampung saya di Kalimantan saja, orang-orang masuk Islam seakan-akan taunya syariat Islam itu cuma satu, yaitu tidak makan babi. Makanya suku Dayak kalau ada keluarganya masuk Islam, dia mengerti, dia paham, dia tidak sediakan babi. Dia taunya Islam cuma itu cirinya, tidak makan babi. Kalau dia tidak makan babi berarti dia Islam. Artinya hal-hal prinsip, hal-hal yang sudah harus diketahui oleh semua orang, maka itu tidak ada permakluman, tidak ada uzur bagi seluruh kaum muslimin kecuali harus mengamalkannya. Jangan ada orang Islam nggak ngerti tata cara sholat. Jangan ada orang Islam nggak tahu, oh ternyata kalau di bulan puasa itu, di bulan Ramadan itu kita harus puasa. Nggak boleh lagi. Rukun Islam, rukun iman harus sudah paham dan sudah diketahui pokok-pokok dasarnya dan sudah wajib diamalkan. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ini jalan hidayah bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Astagfirullah.